Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin akan mengusung tema dari Nyi Dasimah, yang mungkin ini juga berkaitan dari energi general, termasuk sahabat kebahagiaan yang mengalami hal semacam ini. Cinta tumbuh ketika ada sebuah perpisahan. Terkadang menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa terkadang ketika aku sudah berpisah dengan diri dia, atau sebaliknya dia berpisah dengan kamu, ada sebuah kedekatan secara emosional? Apakah ini adalah sebuah misteri yang datangnya dari sebuah karma? Atau orang tersebut memang sedang mengalami sebuah karma? Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Dan spesial, hari ini Kevin akan menggunakan kartu karya Kevin, yaitu Tarot Kuntilanak Merah. Kevin harapkan mudah-mudahan di akhir bulan Juli ini Kevin bisa launching untuk bisa diperjualbelikan untuk sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga untuk para kartomancer, atau mungkin juga untuk kolektor. Karena kartu ini adalah kartu yang cukup spesial, memiliki kisah nyata dari sosok kuntilanak merah bernama Nyi Dasimah. Dan kisahnya memang pilu, terutama tentang masalah cinta. Dan tema ini Kevin usung dari energi kisah yang mungkin serupa dengan sahabat kebahagiaan. Cinta tumbuh ketika ada sebuah perpisahan. Oke, seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kartu kita kali ini. Oke, kali ini Kevin menebar menggunakan tebaran khusus. Jadi Kevin akan ngikutin dari tulisannya Kevin di sini, terutama dari tebaran karma cinta. Untuk caranya seperti apa di buku panduan sudah Kevin tulis secara lengkap, dan bahkan mantranya pun sudah Kevin masukkan di buku panduan di sini. Jadi kita akan cek bersama-sama tentang tebaran karma cinta. Cinta akan tumbuh setelah perpisahan adalah sepenggal kisah dari Nyi Dasimah. Tebaran kartu ini digunakan untuk melihat karma bagi pelaku cinta yang telah mencampakkan atau mengkhianati cinta. Tebarannya seperti ini. Kita akan mulai bersama-sama. Kita akan cek ya sahabat kebahagiaan, karena ini adalah tebaran khusus. Kita cek untuk energinya. Fokus pada kisah kamu. Fokus kepada seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu. Seseorang yang mungkin sudah mencampakkan kamu atau mengkhianati cinta kamu. Apakah dia akan merasakan sebuah karmanya atau tidak? Dan apakah cinta itu akan tumbuh ketika ada sebuah perpisahan? Kita akan cek untuk energinya. Oke, ini adalah tebaran khusus karma cinta. Yang pertama adalah energi rasa sakit yang sahabat kebahagiaan terima dari dia. Bagaimana rasa sakit yang kamu terima dari diri dia? Apakah masih menjalar sampai dengan saat ini? Oke, kartunya adalah keberuntungan. Rasa sakit yang kamu terima ternyata memang sudah terlupakan. Mungkin hari ini kamu adalah orang yang paling beruntung. Karena tidak lagi terhubung kepada seseorang yang menyakitkan. Namun terkadang rasa sakit, ingatan tentang diri dia hadir di dalam benak kamu. Dan kamu bertanya-tanya, orang ini pernah mengambil kebahagiaan dari kamu. Orang ini mungkin pernah mengambil sesuatu hal yang memang bukan menjadi haknya dia.
Orang ini mungkin pernah membuat kamu merasa dirugikan banyak hal, baik secara finansial, perasaan, kepercayaan, harta, warisan, atau apapun yang memiliki manifestasi secara fisik. Mungkin dalam kasus ini adalah cinta yang memang sudah usang, sudah lama, sudah berlalu. Tapi ketika saat kebahagiaan masih merasakan tiba-tiba keingat diri dia, tiba-tiba masih ada sebuah ganjalan di dalam benak kamu. Apakah ada sebuah kebetulan? Apakah ada sebuah hal yang terjadi pada diri dia? Kevin melihat jawabannya adalah iya. Kartu keberuntungan ini sama dengan kartu The Wheel of Fortune, tentang roda sebuah keberuntungan, dan juga memiliki makna tentang sebuah takdir. Jika memang dia untuk saat ini yang menyakitkan untuk kamu dan kamu tidak kembali kepada diri dia, itu adalah sebuah takdir untuk diri kamu, untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Dan rasa sakit yang kamu terima dari seseorang atau dari diri dia yang saat ini membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih kuat lagi. Walaupun terkadang kamu masih teringat diri dia, karena tidak bisa melupakan dia begitu saja. Ini bukan hubungan yang baru kemarin sore. Kamu sudah memberikan rasa percaya kamu terhadap orang ini. Segala sesuatunya sudah kamu berikan. Gak kurang-kurang. Gak cuma materi, gak cuma keberuntungan kamu kasih ke dia. Waktu kamu yang sangat berharga, kamu kasih ke dia. Dan kamu gak pernah komplain jika dia meminta waktu kamu. Kamu selalu ada buat diri dia. Kamu selalu mengalah untuk diri dia. Dan bahkan kepentingan kamu, mungkin kamu abaikan demi untuk memuaskan diri dia. Cinta kamu dari dulu ke dia itu memang luar biasa besarnya. Kartu keberuntungan dipengaruhi oleh planet Jupiter, di mana sesuatu hal yang besar ada di dalam diri kamu ke dia. Gak kurang-kurang. Tapi ketika dia mengkhianati diri kamu, kamu berpikir, mudah-mudahan orang ini mendapatkan karma yang setimpa buat diriku. Karena ini memang sudah terlanjur sakit dan memang sangat sakit banget. Seakan-akan dunia ini tak adil untuk aku dalam ranah cinta. Aku berulang kali menghadapi kisah permasalahan terutama cinta. Memang tak menyenangkan. Tapi dia yang paling membuat aku sangat sakit. Dan semesta berkata bahwa rasa sakit yang kamu derita, rasa sakit yang kamu alami akan kembali kepada diri dia. Akan kembali kepada asalnya seseorang yang sudah mencampakkan diri kamu. Dan semesta berkata bahwa setelah kamu melalui ini semua, keberuntungan akan hadir untuk diri kamu. Kuncinya adalah memaafkan, ikhlas, melepaskan segala sesuatunya dengan bijaksana, dan tak perlu mengumpat atau mendoakan yang jelek. Kita tahu ya sahabat kebahagiaan, doa itu vibrasinya positif. Jika kita berdoa kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan kita berdoa ke hal yang positif untuk diri kita, untuk kesejahteraan, kebahagiaan, perlindungan, segala sesuatunya untuk diri kita, maka itu akan muncul untuk diri kita. Kita mendoakan orang yang sama juga akan berlaku untuk diri kita. Kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita mendoakan teman-teman kita, kerabat kita, hal-hal yang positif, maka akan kembali ke kita. Tapi untuk dia, pelaku, seseorang yang sudah mengkhianati kamu, stop untuk mendoakan yang jelek-jelek. Stop. Jangan pernah melakukan hal itu. Kenapa? Agar kamu di sini tidak keingat diri dia. Kalau kamu mendoakan yang jelek, pasti yang akan kamu ingat adalah rasa sakit itu. Bukan bagaimana kamu bisa keluar dari ini semua. Pasrah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nanti imbalannya apa? Kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Kartunya adalah keberuntungan. Lalu untuk energi yang kedua adalah pikiran bawah sadar dia yang telah menyakitimu. Bagaimana pikiran bawah sadarnya dia yang telah menyakiti kamu? Kita akan cek bagaimana pikiran bawah sadar dia. Ada kartu putri air, tak berperasaan, sahabat kebahagiaan. Pikiran bawah sadarnya dia seperti apa? Dia tak merasa bersalah. Dia kayak ngerasa bahwa ya ini wajar aku lakukan untuk kamu, kan itu resikonya. Dia nyesel gak sih? Ini lebih ke jawaban tidak, sahabat kebahagiaan. Simbolnya Nyi Dasima sedang
mencari ikan, dan ikan yang didapatkan lompat. Ini memiliki makna bahwa sesuatu hal yang sudah terjadi pada diri dia akan lepas tangan. Dia akan lepas tangan, dan dia tidak peduli kepada diri kamu. Ini adalah kejadian yang sangat menyakitkan yang kamu alami, terutama berkaitan dari dia. Dia mungkin tak membela kamu. Dia mungkin tak semerta melihat rasa sedih kamu, kekecewaan kamu ketika mendapatkan sebuah penindasan cinta semacam ini. Dan pikiran bawah sadarnya dia mengatakan bahwa aku nggak salah. Ya udah, cuma gini doang. Ngapain diribetin? Ngapain perlu dipikirin? Dan bahkan orang ini mungkin menghilang. Orang ini mungkin menghilang di dalam kehidupan kamu. Tidak menanyakan kabar kamu, tidak melihat bagaimana kamu menangis, tidak melihat bagaimana kamu menyembuhkan diri, tidak melihat bagaimana kamu menunggu dan menanti kabarnya dia di layar handphone kamu. Tapi mungkin dia tidak membalas satu patah kata pun yang sudah kamu utarakan kepada diri dia. Dan dia sadar gak sih melakukan ini semua? Sadar. Bahkan pikiran bawah sadarnya dia seakan-akan ngerasa bahwa ini bukan salahku. Yang ini terjadi kepada kamu, ya udah, ini resikonya buat kamu. Orang ini memang sudah menyakiti hati kamu. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya, yaitu adalah kesadaran dia yang telah meninggalkanmu. Tadi adalah pikiran bawah sadar, sekarang kesadarannya dia. Apakah ada upaya buat diri dia untuk mencoba meminta maaf? Atau mungkin hanya sekedar menyapa kamu atau mengembalikan barang-barang? Kartunya adalah air kedua. Ada kesempatan dia bisa datang kepada diri kamu. Nanti kita akan cek untuk energi kartu yang terakhir. Apakah terkoneksi di kartu air kedua atau tidak? Karena di sini bisa memiliki makna bahwa orang ini bisa jatuh cinta lagi kepada diri kamu, atau mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Walaupun kamu sudah direnggut keberuntungan kamu, kebahagiaan kamu sudah menyisakan sebuah luka. Tapi ada indikasi di dalam kesadarannya dia yang merasa bahwa ya semua pasti akan baik-baik saja, dan aku percaya kamu juga nggak akan sesakit itu. Sehingga apa? Ada ikatan emosional yang akan terhubung lagi dengan orang ini. Tapi perlu diingatkan, kalian yang punya kendalinya, kalian yang punya setirnya sendiri dalam hubungan semacam ini. Hargai rasa sakit kamu. Mungkin pembacaannya Kevin di sini hampir sama dengan pembacaan yang sebelumnya, dan ini masih berlanjut di pembacaan ini. Lalu kita akan cek untuk energi yang keempat. Untuk tebaran yang keempat, ini adalah maksud dia memperlakukan kamu seperti ini. Apa sih maksud dia memperlakukan kamu seperti ini? Ada kartu Ratu Udara. Dia memang sengaja berdebat dengan kamu. Dia memang sengaja menyalahkan kamu, karena dia nggak mau disalahkan. Apakah dia akan membela kamu? Enggak. Dia sekejam itu sama kamu. Dia ingat gak sih hal-hal indah yang pernah dilalui? Masih ingat sahabat kebahagiaan? Dia masih ingat. Tapi orang ini memang berhati dingin. Ratu Udara ini memiliki makna tentang seseorang yang memiliki hati yang sangat dingin, yang terkadang kesalahan-kesalahannya dia tak terlihat. Mungkin orang ini NPD, narsistik. Atau mungkin kamu terlalu berempati terhadap hubungan cinta semacam ini. Dan maksud dia memperlakukan kamu semacam ini adalah dari karakternya diri dia. Dan Ratu Udara ini ada indikasi orang lain. Kartunya adalah court card atau kartu kerajaan. Di dalam pembacanya, Kevin, pembacaan kartu tarot, jika ada kartu court card atau kartu kerajaan, ini identik dengan orang lain selain kamu, atau topik pembacaan atau topik pembahasan. Dia memperlakukan kamu semacam ini, mungkin ada indikasi orang ketiga, orang keempat, orang kelima, yang kemudian dia setega itu mengkhianati hubungan semacam ini. Atau mungkin juga dia jalan sama kamu, pacaran sama kamu, tapi nikahnya sama orang lain. Ini bisa terjadi. Dan maksud dia memperlakukan kamu semacam ini karena mungkin kamu adalah orang yang tidak terpilih. Kamu mungkin bukan pilihan dalam hidupnya. Ini bisa menjadi sebuah koreksi untuk diri.
Tapi sahabat kebahagiaan harus yakin dan percaya, jika memang ini adalah hubungan yang dikhianati, dia mengkhianati kamu hanya untuk mendapatkan orang lain, maka yang sebenarnya paling beruntung adalah kamu, bukan pasangannya dia yang saat ini. Karena pengkhianat pasti lebih cocok kepada seorang pengkhianat. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang kelima, pikiran dia terhadapmu saat ini itu seperti apa? Untuk saat ini atau hari ini, bagaimana pikirannya dia untuk saat ini ke kamu? Pikirannya dia saat ini ke kamu. Sahabat kebahagiaan, ada kartu udara kelima, di sini ada kartu air kedua. Air kedua itu memiliki koneksi, artinya adalah koneksi atau ikatan emosional atau perasaan. Lalu bagaimana dia untuk saat ini? Kartunya adalah udara kelima. Ini memiliki makna tentang sebuah sesal. Benar kan? Orang ini ada sesalnya, ada karmanya. Seperti yang Kevin sebutkan. Jika dia memilih orang lain untuk mendapatkan cinta dan kamu dikhianati, pengkhianat ketemu sama pengkhianat, dan apa yang terjadi? Apakah mereka bahagia? Jawabannya adalah tidak. Ada rasa sesal, ada rasa kecewa. Simbolnya adalah Nyi Dazimah, dia sedang terguyur hujan, tapi dia mencoba untuk melawan hujan di sini. Namun, apa yang terjadi? Ya, sudah terlanjur basah. Ya, dia terima aja. Nasib kisah cintanya dia yang mengkhianati diri kamu. Pikirannya dia apakah ada sebuah sesal? Untuk saat ini ada. Mungkin kemarin tidak ada sebuah sesal. Tapi perjalanan selanjutnya bisa sudah terjadi saat ini, atau yang akan datang. Ada sebuah sesal yang akan dia rasakan. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan berproses? Bagaimana hal ini bisa mengikuti skema dan aliran dari semesta? Kuncinya satu, ketika kamu sudah pasrah, ketika kamu sudah ikhlas. Tapi kalau kamu belum ikhlas, dia akan sulit mendapatkan karma di sini. Kenapa seperti itu? Kita membahas tentang sebuah pelepasan di dalam energi negatif. Kalau kita memang sudah mendapatkan luka batin yang amat sangat sakit banget dari seseorang, dari dia, kita belum melepaskan energinya di situ, maka karmanya tidak akan pernah berjalan untuk dia. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar pasrah, kita benar-benar di dalam batin mengatakan bahwa Tuhan, aku memaafkan dia, aku mengampuni diri dia, dan aku mengampuni diriku. Aku memaafkan segala sesuatunya atas cinta ini, dan aku meminta maaf atas rasa sedih yang berlarut-larut yang aku alami. Aku menyadari hal ini tidak baik. Aku kembalikan ini semua kepada sang pemilik perasaan ini, yaitu dia. Maka akan berjalan. Tak usah mendoakan jelek, tapi cukup katakan, aku kembalikan energi negatif ini kepada asalnya. Asalnya dari siapa? Dari dia yang memberikan sebuah luka. Dengan cara berafirmasi, dengan cara berdoa semacam ini, kamu tidak mendoakan jelek, tapi kamu memang mengembalikan yang menjadi miliknya. Apa sih yang menjadi miliknya? Rasa sakit dari perasaan emosional yang kamu dapatkan. Bisa dikembalikan? Bisa, sahabat kebahagiaan. Kita bisa mengembalikan kasih sayang kepada orang, kita mendapatkan kebaikan, kita bisa memberikan kebaikan juga kepada dia. Kalau kita mendapatkan penindasan, kita mendapatkan hal negatif dari seseorang, kita tak perlu membalas secara fisik, tapi kita kembalikan rasa sakit yang kita terima kepada pemiliknya. Sakit hati ini membuat aku menangis, sakit hati ini membuat aku kecewa. Tuhan, aku kembalikan rasa sakit ini kepada pemiliknya, dan aku ikhlas dan aku pasrah. Aku tak perlu mengutuk diri dia. Yang aku inginkan, aku kembalikan rasa sakit ini kepada sang pemiliknya, yaitu dia. Dan apa yang terjadi? Kecewa. Sudah terlanjur basah. Bahagia nggak dia dengan pilihannya? Tidak. Karena pengkhianat yang bertemu dengan pengkhianat, pasti akan ada sebuah pengkhianat lain. Ini karma loh, sahabat kebahagiaan. Karma yang berputar. Karma yang berperan. Jadi kamu nggak usah terlalu mengambil kendali atau mengambil alih, atau mungkin juga melakukan sebuah ritual dalam bentuk, ya aku akan ngirim dia black magic biar dia menyesal. Nggak perlu. Justru itu akan kembali kepada diri kita untuk karmanya. Lebih baik kita percaya ada peran semesta sebagai ciptaan Tuhan, yaitu makronya, dan kita mikronya adalah bagian dari makro semesta alam ini. Kita kembalikan, Tuhan, aku kembalikan ini semua kepada sang pemiliknya, yaitu diri dia.
Dan aku ikhlas, aku pasrah, aku memaafkan diri dia. Terima kasih atas perjalanan yang luar biasa yang membuat aku menjadi kuat. Ada kalanya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkanlah aku. Maka kita diuji dengan permasalahan-permasalahan yang berat. Agar apa? Agar nanti kita menjadi orang yang kuat. Dan di sini kamu sudah menjadi kuat. Karmanya berjalan sama dia. Oke. Kartu yang nomor 5 aja sudah ada indikasi karma. Bagaimana dengan kartu ke-6? Karma yang akan terjadi pada diri dia. Kartunya adalah Ratu Tanah. Tanah, elemennya adalah tanah. Identik dengan hal fisik atau kekayaan. Jika dia pernah mencurangi kamu dari awal pembacanya Kevin, mengambil uang kamu, morotin kamu, atau mengambil sesuatu hal yang berharga dari kamu, harga diri, value, waktu, cinta, rasa percaya, secara emosional dan lain sebagainya, maka apa yang akan dia dapat? Hal yang serupa. Karena di sini indikasinya adalah energi fisik. Karmanya apa? Energi fisik akan dia dapatkan. Dia bisa kaya nggak sih Kevin dalam hal semacam ini jika memang dia mencurangi uang kamu? Nggak akan bisa kaya. Ibarat kata uang setan dimakan jin. Dan Kevin melihat di sini, orang ini nggak akan bisa setia kepada pasangannya. Kenapa? Karena di sini ada dua ratu. Ratu udara dan ratu tanah. Bisa memiliki indikasi bahwa orang ini bisa melakukan sebuah pengkhianatan lagi atau justru akan dikhianati oleh pasangannya. Dan kemudian apakah dia menyesali itu semua? Ya. Dan kartu ini terkoneksi di air kedua. Air kedua ini memiliki makna tentang koneksi yang bisa terhubung kembali dengan kamu. Tapi perlu diingatkan soal kebahagiaan, kamu sudah memaafkan bukan berarti kembali lagi sama diri dia. Perlu diingatkan, seseorang yang datang dan seseorang yang akan pergi tak akan pernah sama ketika dia akan kembali. Seseorang yang pernah meninggalkan kamu, dia tak akan pernah sama untuk kembali kepada diri kamu. Kalaupun kamu berharap sama, kamu tak memandang dan kamu tak menghargai rasa sedih kamu dan kecewa kamu. Dan itu sudah masuk dalam mengkhianati diri sendiri. Mengkhianati diri sendiri ini efeknya sangat fatal ketimbang dikhianati sama orang. Apa sih mengkhianati diri sendiri? Ketika kita tahu bahwa hati kita dilukai, hati kita sakit oleh seseorang, namun ketika waktu sudah berlalu, sudah memaafkan dan dia kembali, dan kamu kembali lagi untuk ngejalan sebuah hubungan, artinya kamu mengkhianati perasaan kamu yang kemarin-kemarin, ketika kamu nangis, ketika kamu kecewa, ketika kamu sedih, sakit hati, dan kamu mengkhianati rasa sedih kamu itu untuk kembali kepada diri dia. Dan orang yang pergi tak akan pernah sama ketika dia kembali. Dan ini ada karmanya. Namun perlu diingatkan, jika hubungan kamu terus-terusan berputar di sini, maka masuk ke dalam hubungan karmic relationship. Itu adalah alur cerita dalam koneksi hubungan karmic relationship. Maka dari itu kamu wajib memutuskan karma dalam hubungan semacam ini. Kenapa muter-muter terus sih hubungan karmic relationship? Karena kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Kunci dari hubungan karmic relationship, muter-muter terus. Bahagia kadang, kadang nangis, kadang senang, kadang berantem, gak bisa ngelepasin. Kenapa kayak gitu? Karena kamu belum meminta maaf sama diri kamu. Kamu belum meminta maaf sama soul kamu. Sehingga karmanya di situ akan muter. Putuskan karma itu. Kalau tidak, hubungannya di sini akan muter terus. Itu adalah siklusnya. Dan memang cinta akan tumbuh ketika ada sebuah perpisahan. Karena orang ini ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari kartu udara kelima di sini, yang Kevin sebutkan tadi, dia akan kembali ke sini kepada seseorang yang memang benar-benar ngertiin dia, yang benar-benar sudah memberikan sumbangsihnya untuk diri dia yang paling banyak, yaitu kamu. Karena kamu adalah sumber keberuntungan bagi diri dia. Makanya ketika dia lagi kecewa, dia lagi jatuh, ingatnya sama kamu. Karena kamu adalah sumber keberuntungan bagi diri dia. Rugi nggak? Alur cerita kayak gini rugi nggak? Rugi sahabat kebahagiaan. Dan cerita ini hampir serupa, hampir sama dengan kisahnya Nyi Dasimah. Dan nggak tahu kenapa tebaran di sini pun juga sama dengan kisahnya Nyi Dasimah.
Ini Kevin nyiptain kartu ini, alur ceritanya juga hampir sama dengan kisah Nyi Dasima. Namun yang sangat menyakitkan adalah dia mengakhiri hidupnya dan kemudian tidak diterima di dunia yang jauh lebih tinggi. Makanya ada rasa sesal yang mengurung Nyi Dasima. Namun dia membagikan kisahnya di sini agar menjadi sebuah pengalaman. Memang terkadang cinta tumbuh ketika ada sebuah perpisahan. Kekasih dari Nyi Dasima yang mengkhianati diri dia, ketika tahu kondisi Nyi Dasima seperti itu, dia menyesal. Dia menangis. Namun itu semua sudah telat. Tapi di sini, jika mengakhiri seperti kisah Nyi Dasima, tidak akan pernah bahagia, bahkan akan selamanya terkurung di dalam dimensi ketakutan. Ini adalah sebuah perjalanan cinta yang penuh dengan misteri, yang bisa menjadikan sebuah pengalaman luar biasa untuk kita, para manusia, yang mencari sumber kekuatan, sumber pencerahan cinta kasih. Semuanya ada di dalam kesadaran diri kita, ada di energi spiritual kita. Dan mudah-mudahan kartu yang Kevin ciptakan di sini ini bisa digunakan untuk siapapun saja yang mau belajar, siapa saja yang mau mencari sebuah pencerahan di dalam hidup. Kita mendapatkan pencerahan bisa dapat dari manapun, bisa dapat dari pemuka agama, dari siapapun. Tarot untuk era modern saat ini bukan hanya dipakai untuk alat ramal saja, tapi bisa dipakai sebagai terapan secara psikologi. Dan di bukunya Kevin itu ada afirmasinya, walaupun kisahnya sepertinya serem, konotasinya negatif serem, tapi di balik sesuatu hal yang menakutkan ada sebuah misteri yang tersembunyi. Oke, ini adalah alur cerita energi. Memang ada sebuah perasaan cinta ketika perpisahan itu datang. Dan apa bottom of deck-nya atau kartu yang terakhir ditumpukan kartu ini, kita cek. Selamat kebahagiaan kalian baca ya. Ini Kevin gak otak-atik ya kartunya ya. Gak otak-atik. Videonya Kevin juga bikin video gak Kevin cut. Kecuali kucingnya Kevin tiba-tiba naik ke sini. Itu biasanya Kevin cut. Kartunya di sini adalah keadilan. Semesta akan memberikan sebuah keadilan untuk diri kamu. Udara ketujuh, dia akan dihantui rasa bersalah. Udara kedua, dia tak tahu harus seperti apa dan harus bagaimana untuk bisa berdamai dengan diri kamu atau bahkan mengemis cinta kepada diri kamu. Karena orang ini bisa kehilangan segala sesuatunya. Ada air pertama, seseorang yang memegang dadanya seperti merasakan rasa sesal dan perasaan yang tak bahagia. Dia mungkin sudah mengkhianati hubungan ini dengan kamu, dan dia menolak cinta sejatinya, yaitu kamu. Air pertama itu memiliki makna tentang emosional yang mendalam. Dia menolak mendapatkan cinta yang benar-benar tulus dari kamu. Makanya semesta akan memberikan keadilan dalam hubungan semacam ini. Ini adalah energinya untuk pembacaan kita kali ini. Jadi memang ada sebuah karma ya dalam hubungan semacam ini. Wow, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kevin masukkan tema video ini timeless reading ya, sahabat kebahagiaan, bisa dilihat kapanpun karena energinya ini juga tak terbatas. Energinya tak terbatas, bisa kapanpun. Kita cek untuk inisial namanya, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau inisialnya nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Siapakah dia dan siapakah kamu? Zodiaknya adalah Pisces. Ada Pisces muncul di sini. Selanjutnya di sini adalah Aquarius. Ada Aquarius muncul. Selanjutnya ada Capricorn. Lalu selanjutnya adalah Taurus. Lalu selanjutnya ada Leo. Lalu selanjutnya adalah Virgo. Zodiak yang selanjutnya adalah Aries. Lalu yang selanjutnya ada Sagittarius. Selanjutnya di sini ada Cancer.
Dan yang terakhir adalah Libra. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial lama bisa masuk ke inisial lama kamu atau inisial lama dia. Oh ya, kemarin ada yang komen di YouTube dan juga di Instagramnya Kevin, kartunya itu bisa dipakai sama siapapun aja. Kalau misalkan mau belajar itu bisa, karena buku panduannya Kevin pakai bahasa Indonesia, itu bisa dipelajari. Kalau benar-benar serius untuk mempelajari, kalian bisa menggunakan kartu tarot, tapi perlu diingatkan memang harus menggunakan intuisi dan memang harus netral. Kita membaca tarot itu memang harus netral. Untuk inisial lama, yang pertama adalah huruf E untuk Eropa. Selanjutnya ada huruf H untuk hotel. Selanjutnya ada huruf I untuk Indonesia. Lalu ada huruf W untuk woman. Selanjutnya adalah huruf P untuk papa. Selanjutnya ada huruf U untuk Ultraman. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta. Lalu selanjutnya ada huruf J untuk Jamaika. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar. Lalu selanjutnya di sini ada huruf N untuk Nano. Lalu di sini ada huruf A untuk Alpha. Selanjutnya ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya ada huruf T untuk Tango. Lalu di sini ada huruf F untuk Fanta. Ada huruf B untuk Bravo. Lalu di sini ada huruf R untuk Romeo. Ada huruf S, dan yang terakhir adalah huruf Z. Ini beberapa inisial lama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.